Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, untuk edisi kali ini kita akan ngebahas mengenai adanya arus recycle dan konvergensi yang berkaitan dengannya. Baik, kita akan membahas untuk topik kali ini mengenai recycle dan konvergensi. Nah, dari materi ini diharapkan saudara dapat memilih tier stream yang paling baik untuk suatu flowsheet. Ini terutama nanti kaitannya dengan flowsheet yang ada recycle stream. Di samping itu, dalam pemilihan tier stream, kita juga bisa memilih metode yang paling tepat untuk kasus tersebut, di mana metode yang paling tepat tentunya akan diindikasikan oleh adanya jumlah iterasi yang paling minimal. Nah, seperti sudah kita pahami bersama bahwa dalam suatu pabrik kimia, jarang sekali kita memiliki proses-proses yang straightforward, proses yang asiklis di mana aliran massa yang sekaligus nanti akan diikuti oleh aliran informasi itu hanya searah dari kiri ke kanan. Umpan masuk di sisi kiri, kemudian akan keluar produk. Proses ini ada khususnya untuk proses-proses yang misalnya hanya melibatkan kasus-kasus fisik berupa misalnya pencampuran, pemisahan, tidak melibatkan adanya reaksi-reaksi kimia. Tetapi proses yang seperti ini boleh dikatakan relatif sedikit ya atau jarang. Dalam banyak kasus, pabrik-pabrik kimia itu tidak seperti ini. Nah, kalau yang kita hadapi adalah seperti ini, di mana arus informasinya hanya satu arah, maka masalah konvergensi itu hanyalah bersifat secara lokal, yakni berada di dalam unit. Boleh jadi katakanlah yang jelas-jelas ada itu misalnya di unit destilasi. Di sana sangat mungkin ada masalah konvergensi atau pencarian akar. Bahkan mungkin di stokiometri mungkin juga ada terkait dengan masalah konvergensi. Misalnya kita memasang design specification. Nah, dalam hal demikian, meskipun ada root finding atau masalah konvergensi, hal demikian hanyalah bersifat secara lokal. Misalnya dia hanya terlibat dalam reaktor stokiometri, atau hanya terlibat dalam destilasi D1, atau hanya dalam destilasi D2. Nah, masalah konvergensi yang sifatnya lokal itu akan jauh lebih mudah dipecahkan. Nah, sementara kenyataannya kasus-kasus yang dominan di pabrik kimia itu seperti ini. Melibatkan adanya proses dengan recycle. Sebagai contoh, misalnya di sini kita punya umpan, kemudian ada steam, dipanaskan, kemudian akan dicampur, kemudian akan terjadi reaksi di reaktor R1. Selanjutnya sebagian komponen, dalam hal ini light end, akan dikeluarkan dari produk atas, kemudian produk bawah
akan diproses lebih lanjut di menara destilasi untuk mengambil produk dan sisa reaktannya dikembalikan. Nah, dengan adanya proses recovery, reaktan yang belum bereaksi, maka di sini akan menjadi ada arus recycle. Nah, dalam hal ini, di samping mungkin ada masalah konvergensi di dalam alat yang sifatnya lokal, jelas kita bisa melihat di sini bahwa akan ada masalah konvergensi yang bersifat global, karena dia terlibat di dalam banyak unit. Nah, kasus demikian, ini kasusnya menjadi jauh lebih berat untuk dipecahkan. Karena efeknya, untuk sekali menghitung atau menyelesaikan akar, ketika kita menyelesaikan akar, ingat di dalam masing-masing iterasi itu kita akan menghitung fungsinya. Nah, itu akan melibatkan banyak alat. Nah, ini menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dipecahkan. Nah, ketika kita memasang adanya recycle stream, Aspen secara otomatis akan memasang apa yang kita sebut sebagai solver. Nah, solvernya apa? Dia adalah solver root finding problem dalam rangka mencari nilai yang di trial. Misalnya untuk kasus ini, kita punya umpan S2 dan S1. S2 dipanaskan di heater 1, kemudian akan dicampur di mixer 1. Pencampurannya akan melibatkan 3 stream, S1, S3, dan S9 yang merupakan recycle stream. Nah, untuk bisa menghitung M1, tentu kita harus tahu nilai S9. Sementara ketika pertama kali menghitung, maka S9 di sini belum diketahui. Nah, ini kita sebut sebagai S9 star. Jadi, ketika kita mau menghitung misalnya M1, maka kita harus menebak dulu S9 star. Kita tebak, kemudian kita hitung M1, dihasilkan S4, ke R1 dihasilkan S5, demikian seterusnya, dihasilkan S6, S7, S8, dan S9. Nah, kemudian S9 akan kita cek apakah sudah sama dengan yang kita trial. Kalau belum, maka S9 akan diganti dengan sesuatu nilai yang baru, yang nilai ini akan diolah berdasarkan nilai S9 yang terhitung dengan suatu mekanisme tertentu. Yang mekanismenya nanti tergantung dari metode yang digunakan oleh solver 01. Jadi di sini kita punya kasus sebetulnya solver 01 akan menyelesaikan root finding problem berupa berapakah S9 star yang kita cari. Sorry, ini harusnya di sini S9 star ya. Berapakah S9 star agar S9 yang terhitung sama dengan S9 yang di trial. Berapakah S9 star agar S9 star dikurangi dengan S9 sama dengan 0. Jadi ini adalah kasus root finding problem. Nah, di Aspen recycle akan ditempatkan secara otomatis. Kemudian stream yang akan di trial tadi itu kita sebut sebagai stream tier stream. Sebetulnya dia bisa kita sebut sebagai tier variabel, tetapi dengan variabel yang banyak. Lebih simpel kita sebut sebagai tier stream, di mana variabelnya banyak. Nah, untuk menghitung flowsheet yang melibatkan adanya tier stream seperti ini, kita harus menebak nilai awal dari stream yang belum diketahui atau tier stream. Harus kita tebak harga awalnya. Nah, bagaimana menginisialisasi? Kita bisa
menyerahkan kepada Aspen, biarkan dia mengambil sesuatu nilai secara bebas, atau bisa juga kita memasang nilai awal yang tertentu. Nah, tergantung preferensi kita. Secara umum, untuk flowsheet yang tidak melibatkan adanya sistem yang highly non-ideal, di mana di sana ada campuran-campuran yang bersifat azeotrop, sehingga menara destilasi bisa kita spesifikasikan secara bebas, maka biasanya Tier stream itu akan dengan mudah dipecahkan oleh Aspen. Tetapi ketika ada batasan-batasan yang kalau bicara destilasi, misalnya kita punya campuran yang highly non-ideal, di mana dia muncul apa yang kita sebut dulu sebagai distillation boundary, di mana terbentuk distillation region yang lebih dari satu, maka pemasangan menara destilasi itu menjadi jauh lebih sulit, tidak bisa diberikan spesifikasi secara leluasa. Nah, di situ menjadi penting Aspen untuk kita bantu dengan komposisi awal terkait dengan tier stream, agar apa, misalnya suatu recycle stream yang keluar dari suatu menara destilasi itu masih berada pada satu distillation region dengan katakanlah produk yang lain. Nah, kalau recycle streamnya tidak diberi inisialisasi, Aspen akan menebak dengan sendirinya, maka sangat boleh jadi dia akan mengambil nilai yang di luar distillation region. Nah, itu akan menyebabkan recycle-nya atau konvergensinya itu menjadi sulit dipecahkan. Nah, kemudian kalau kita lihat secara urutan, kebetulan kalau ini adalah yang terlibat dalam recycle stream itu hanya masing-masing satu arus. Penempatan tier stream mana yang kita ambil itu akan bisa menentukan urutan berhitung. Dan itu nanti akan menjadi sangat besar pengaruhnya ketika kita punya lebih dari satu recycle stream. Jadi penempatan tier variabel atau tier stream itu akan menentukan proses urutan berhitung dan sekaligus akan menentukan tingkat konvergensinya. Nah, sebagai contoh, untuk kasus kita, ketika kita mengambil di sini misalnya tier streamnya adalah S6, ini kita punya flowsheet yang lebih sederhana, ada S1 masuk ke mixer menghasilkan S2, ke R1 S3, dan seterusnya, kemudian di sini S6. Nah, ketika kita menyerahkan pada Aspen, artinya kita tidak meminta tier stream tertentu. Ini sebagai contoh, misalnya Aspen akan mulai berhitung dari M1. Karena dia berhitung mulai dari M1, kemudian ke R1 dan seterusnya, baru ke D2 dan menghasilkan S6 yang baru, maka artinya apa? M1 dihitung pertama kali. Artinya apa? Berarti tier stream yang diambil oleh Aspen itu adalah S6-nya. S6-nya yang diambil oleh Aspen sebagai tier stream. Karena dia akan berhitung dari M1. Nah, di sini Aspen akan menghitung sesuai dengan urutan M1, R1, D1, D2. Demikian seterusnya. Ini adalah penampakan di PFD-nya bahwa unit konvergensi, dalam hal ini kita punya solver 01, itu tidak muncul di PFD-nya. Jadi PFD-nya tidak akan terganggu tampilannya oleh adanya pengontrolan proses terkait dengan pengontrolan hitungan, terkait dengan konvergensi, maupun terkait dengan pengontrolan proses. Berbeda dengan di HYSYS ya, yang dia akan harus tampak ya, akan muncul sebagai unit atau library di dalam pengontrolan prosesnya. Aspen tidak akan memunculkan itu.
Jadi PFD Aspen betul-betul menunjukkan prosesnya saja. Nah, meskipun kita bisa memilih secara otomatis, artinya kita membiarkan atau kita tidak menspesifikasikan, tier stream bisa kita ubah atau bisa kita ganti. Dan ketika kita mengubah tier stream, maka otomatis akan merubah sekuen perhitungan, dan ini juga akan berpengaruh terhadap kecepatan dan tingkat konvergensi dari flowsheet kita. Nah, ketika kita memiliki banyak arus recycle, maka pemilihan tier stream akan menjadi jauh lebih penting lagi. Kalau hanya satu tier stream, itu kita mengubah-ubah dari tier stream yang ada, itu mungkin terjadi perubahan, tetapi tidak terlalu drastis. Nah, tetapi ketika recycle streamnya atau recycle stream ya, flow recycle-nya lebih dari satu, maka itu akan menjadi sangat penting di dalam menetapkan mana tier stream yang terbaik. Ini tadi contoh yang kita punya, karena kita melepas misalnya Aspen akan berhitung dari M1, sehingga dia memilih tier streamnya adalah S6. Sehingga urutan berhitungnya M1, R1, D1, D2. Nah, kemungkinan yang lain kita bisa memilih tier stream kita berupa S2. Kalau S2 yang kita pilih, maka Aspen akan berhitung mulai dari R1. Karena ini kita tetapkan, maka dia akan berhitung dari R1. Kemudian bergerak ke D1, bergerak ke D2, bergerak ke M1, kemudian menghasilkan S2. Apakah dia sesuai dengan yang di trial? Bagaimana kalau kita memilih S3? Boleh. Kalau kita memilih S3, maka dia akan berhitung dari D1. D1, D2, M1, S2. Bagaimana kalau kita memilih tier streamnya S5? Boleh, maka nanti dia akan dimulai dari D2, M1, R1, D1. Demikian seterusnya, semua akan memberikan hasil yang kira-kira konvergensinya akan bisa berbeda, karena itu akan berpengaruh terkait dengan iterasi yang terjadi. Nah, bagaimana kita mengubah tier stream? Kita bisa masuk di folder convergence, kemudian di sana ada tier. Selanjutnya kita memilih tier stream. Manakah tier stream yang akan kita pilih? Nah, di sini kalau kita masuk di convergence, kemudian di sini ada tier. Nah, ini karena di sini tidak ada, artinya apa? Saya menyerahkan pada Aspen. Ini kita punya flowsheet yang ada recycle streamnya. Kita punya umpan, masukkan reaktor, kemudian dilakukan proses pendinginan, kemudian dilakukan proses pemisahan di flash, sebagian dipet, sebagian dikembalikan ke reaktor. Ini misalnya reaksi sintesis amonia yang disederhanakan. Nah, sekali lagi di sini kita punya masalah konvergensi karena adanya arus recycle. Kemudian saya menyerahkan kepada Aspen, sehingga saya tidak meminta tier streamnya tertentu. Ini kalau saya reset, kemudian kita jalankan.
Nah, di sini akan muncul perhitungan sesuai dengan urutan H1, F1, SP1, C2, R1, M2. Dimulai dari H1, F1, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika saya tidak meminta tier streamnya, ternyata Aspen akan memulai perhitungan dari H1. Yakni dia mengambil tier streamnya sebagai S3. Ini S3 diambil sebagai tier stream oleh Aspen. Kemudian kalau kita lihat hasilnya, nah ini tier stream yang diambil oleh Aspen, yakni S3. Kemudian ini adalah hasil setelah iterasi berakhir, yakni konvergensi tercapai. Nah, karena dia suatu stream, tentu variabelnya banyak. Ada mole flow masing-masing komponen, ada kondisi operasi, yang semuanya harus memenuhi. Nah, saudara bisa melihat dalam satu stream variabelnya banyak. Nah, ini ketika kita menyerahkan pada Aspen, dia akan memilih di sini S3 sebagai tier stream. Kemudian hasilnya ternyata dia membutuhkan 30 kali iterasi ketika kita memilih Broyden. Nah, di sini kita bisa mengubah-ubah metode yang kita pilih terkait dengan tier. Apa saja yang bisa kita pilih di sini ada bermacam-macam. Wettstein, Dirac, Broyden, Newton misalnya. Nah, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Di video berikutnya kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai recycle stream dan convergence. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.